Perhatikan di filosofi raja tunggal, raja tunggal. Siapa raja tunggal itu? Allah juga. Yang maharaja, ahad. Itu filosofinya. Nah, itu nggak sembarangan. Ini Gunung Padang luar biasa. Makanya dalam peradaban Sunda, hananguna hana mangke tan hananguna tan hana mangke. Itu saya ada pelajaran dari naskah. Tadi hananguna hananguni tan hananguna tan hananguni. Artinya ada dulu ada sekarang. Tidak ada sekarang kalau tidak ada dulu. Konsep nggak mungkin ada kita tanpa orang tua. Ibu yang melahirkan kita, ibu yang menyusui kita, ibu yang menilai bobokan kita, ibu yang menyuapi kita, yang memandikan kita, memangku kita, ibu. Nah baru bapak yang banding keringat. Ketika kita dalam perut ibu sudah kasih makan, apapun perjuangan ibaratnya daripada anak kelaparan, maling pun jadi demi anak. Itulah kasih sayang bapak, sampai kena dipukulin demi anak, karena bapak kita susah usahanya. Itu seorang bapak. Kita bukan masalah malingnya, tapi tanggung jawabnya itu. Jadi Allah itu tidak memberatkan sebenarnya, tergantung dalam keadaan apa bapak kita maling itu. Misalkan ini contoh, banyak kan saking anak nggak mau kelaparan, itu kan nggak makan apapun. Maling singkong gitu yang sekarang banyak. Iya kan, demi filosofi. Nah oleh karena itu makanya tadi hananguni ada dulu, ada sekarang, tidak ada sekarang, ada dulu. Artinya nggak mungkin ada kita tanpa orang tua kita, nggak mungkin ada orang tua kita tanpa kakek dan nenek kita, nggak mungkin ada kakek dan nenek kita tanpa buyut bau kita. Nah, makanya itu siapa orang pertama yang tuakan? Nabi Adam, laki-laki. Perempuan Hawa. Nah, tetapi dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan Adam itu dari tanah bumi. Kalau Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Nah, apa sih maksudnya? Nah, itu dalam sekali. Ternyata perempuan itu bagian-bagiannya adalah laki-laki. Makanya dalam keluarga istri itu tidak boleh digalakin, tidak boleh ini, harus dimanja, harus disayang. Walaupun ada kesalahan jangan diomelin keras, lahan, karena perempuan kan mudah. Itu sebenarnya itu ilmu yang saya dapatkan. Nah itulah. Nah Hawa itu perempuan itu bagian daripada laki-laki, diambil dari tulang rusuk Nabi Adam sebelah itu dalam sejarahnya. Tapi di sini kenapa ada yang namanya Sunan Rama? Rama di situ wujudnya Adam, alamnya Bapak Langit. Nah yang ambu wujudnya Hawa atau ibu, wujud sejatinya bumi. Makanya ada ibu bumi, ada ibu nggak ada Bapak Pertiwi. Ibu Agung, Bapak Agung. Barulah yaitu alam semesta. Barulah Allahu Akbar. Itu kan ternyata bahasa Allahu Akbar itu luas sekali kan? Cuma orang yang tidak membaca, tidak menganalisis, bingung. Ujung sakral yang itulah tempat persembahan yang Prabu, sujud ke yang agung, ke bumi, mengarahkannya ke leluhur orang tua, hakikatnya kepada Allah. Enggak langsung orang tua dulu. Banyak yang orang merasa surga karena rajin sholatnya, sementara ke ibu bapaknya kasar, tidak menghargai, bahkan cuek, bahkan tidak disayangi. Punten, Allah udah jelas maha pemaaf. Orang tua kalau tidak ngasih maaf sama anaknya karena durhaka, karena sakit hati, apakah Allah akan memaafkan? Tidak. Artinya apa? Siapa orang tua kita itu? Hakikatnya Allah, karena Allah tidak berwujud. Itu yang saya pelajarin. Ini kajian dari alam. Saya belajar ngajinya ada beberapa kitab. Nur Hakim, Nur Karim, Nur Alam. Nur Hakim siapa aja di surat 30 juz, 114 surat, 6666 ya. Itu Nur Hakim sebagai hakim kita. Kamu tidak boleh ini, kamu harus itu kan. Kamu seorang perempuan dalam surat An-Nisa harus menutup aurat. Ini udah benar. Berjilbab, berhijab kan begitu. Cuma banyak orang membaca tapi tidak memahami. Jangankan memahami, mengkaji pun tidak. Itu kan makanya Gunung Padang ini ada 5 level. Ibarat Al-Quran di halaman yang pertama baca selebar-lebarnya, kan lebih lebar, kan lebih luas. Cukup tidak. Di atas ada yang mungkin sedikit mengkaji dari bacaan tadi. Setelah itu baru kita memahami. Setelah memahami baru di 4 mengaplikasikan, mengamalkan. Lantas dari itu 4 sehat 5 sempurna. Di 5 itu ya apa yang Allah perintahkan sudah kita lalui, sudah kita lakukan, mencoba semampu mungkin. Di 5 berserah diri, ya Allah, apa yang Allah perintahkan sudah kulakukan,
terserah saya mau diapain, kan begitu. Itu yang bijak. Jangan sampai minta-minta surga tapi sehari kita perbuatan sehari-hari jauh dari suami, kadang-kadang tidak senonoh, kadang-kadang dengan laki-laki yang lain, bukan berarti ini kan jauh dari istri, kadang-kadang itu kan itu dusta, bohong itu. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu luas sekali pengertiannya. Nah ini bicara tadi Nur Hakim, Nur Karim dari kita nyatakan dengan ihsannya. Nah kemudian Nur Alam cahaya-cahaya yang dari alam. Mungkin banyak orang tidak tahu bahasa semut, tidak tahu bahasa kembang layu, tidak tahu gemercik air. Itu semua pesan, pelajari. Nah, seperti yang saya pelajari pada ini. Sama, tapi sudah beradab. Sekarang agama semakin banyak, bahkan kalau agama diperbuatkan, tapi tidak beradab, tidak berakhlak, ada apa? Dulu hebat. Belum ada agama tapi sudah berakhlak, sudah beradab. Belum ada agama tapi sudah berketuhanan, sudah mengenal Tuhan. Kita kan ma'rifatullah, mengenal. Sekarang kunci kita terus mengenal Allah. Bagaimana caranya? Diajarkan oleh syariat. Syariat, tarekat, hakikat. Satu gunung pada tempat keilmuan, bukan ilmu sih lebar-lebar. Ketemu naik tinggi kan satu, kedua jalankan syariatnya, naik sedikit jalankanlah tarekatnya, jalannya. 4 hakikatnya siapa hakikat itu? Makanya belum tua yang di 4 batu yang diangkat-angkat itu. Yang Prabowo itu ma'rifat mengenal berstradis. Makanya dalam peradaban Sunda di 5 itu kata bapak saya dulu, bukan bapak, kakek. Coba lama itu tempat naon yang Prabowo Siliwangi film Moksa. Mulai kajati mulang kasat pusat ngapung luhur jauh ke awang-awang. Apa yang namanya mulai kajati mulang ke asa, awal tanah dari tanah, kita raga dikuburkan mati. Awal angin kembali ke angin, napas kita. Awal api dari ke api, suhu tubuh kita. Awal air kembali ke air, apa yang ada air dalam tubuh, ludah, air mata, serum, darah, keringatan, kembali lagi ke alamnya. Tapi itu kan mulai kajati mulang ke asa. Firman Allahnya innalillahi wa inna ilaihi. Itulah ke awang-awang, pusat tinggi apa ruh kudus, ruh suci awalnya. Kita harusnya apa? Makanya kita sangat dekat dengan Allah. Cuman kadang-kadang orang merasa jauh, makanya susah aja hidupnya teh. Karena tidak merasa dekat. Kalau merasa dekat, apapun kita itu akan merasa tenang, akan merasa nyaman. Apapun yang dikasihkan, tidak gila duniawi. Betul. Ya, tidak gila. Ya kita duniawi ya itu manusiawi, tapi kalau diberikan ya kita terima. Tapi jangan mengharap-harap mencari-cari gitu kan. Kan semua udah ada haknya. Sebenarnya gitu. Bukan sama Mas Indra ya atau Pak ya. Apa kebetulan? Enggak semua, karena frekuensi di saya tuh cuman saya pasti budayanya dengan luhur di sini, beliau pasti budayanya dengan luhurnya di sana. Ini sama, satu dimensi, satu frekuensi, makanya merasa nyaman, tenang aja. Itulah lembur. Satu pul. Semuanya serba 5 menurut beliau. Satu, kita harus belajar olah pikir dengan otaknya, olah batin dengan kolbunya, olah rasa dengan keseluruhan ari kulit dan inderanya, olah seni dengan seni olahraga ya. Ini kan kita naik olahraga nih, menggerakkan. Nah, teteh agak sakit lututnya, dengan keyakinan bukan tambah sakit, tambah sembuh ke sini, digerakkan kakinya di atas energi batunya kuat sekali. Kita gunakan oksigen alamnya, serap dari hidung dengan afirmasi atau subsidi yang positif, dengan itu kan sembuh. Nah itu karena ada raga, makanya ada ilmu ngaraga sukma. Nah karsa penggabungan ya, yang pada harus digabungkan, pikirnya, batinnya, rasanya, raganya semua satukan menjadi power kan. Karsa itu kan power. Hakikatnya siapa yang power? Kata